satu kata yang menggambarkan hidup Adisti setelah hadir Gin dalam kehidupan kamu. Satu kata. Penuh rasa syukur. Itu 3 Kalimat. kata ya. Apa ya? Gak apa-apa. Oke, Grateful. Grateful banget ya. Itu yang kamu rasain ya. Iya, alhamdulillah banget. Itu kayak bener-bener sampai detik ini juga kayak ya Allah, makasih Allah gitu. Moms, kita kembali lagi di Moms Talk. Senang banget bisa ketemu ngobrol-ngobrol hari ini. Saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond, akan ngobrol-ngobrol dengan Adisti Versa, Mom of the Month kita di bulan November ini. Jadi seru nih kita ngobrol-ngobrol, kita akan cari tahu lebih banyak tentang kehidupan Adisti setelah memiliki Gin. Aduh, Gin lucu banget. Mini papa ya. Banget. Ya. Kok ketiplok. Fotokopinya papa Iya. banget. Nah, tadi ditanya satu kata yang menggambarkan kehidupan Adis setelah hadirnya Gin dalam kehidupan Adis adalah grateful. Kayaknya nggak berhentinya bersyukur di atas momen ini gitu ya. Betul. Dari mulai kehamilan sampai sekarang Gin udah 14 bulan gitu kan ya. Kayaknya benar-benar bersyukur banget. Ini kan hadir yang anak yang ditunggu-tunggu banget ya nggak sih? Saya jadi pengen penasaran. Ini gimana sih serunya Adis bersama dengan Gilang Dirga mengasuh Gin gitu ya. Sibuknya apa sekarang? Yuk langsung aja deh, udah kita mulai. Dis, kamu lagi sibuk apa sih, Dis? Sekarang sibuknya emang tetap mostly-nya ngurusin Gin. Jadi bener-bener nih waktu Bener-bener. Tapi terbanyak. kalau ada kerjaan tetap ngambil, cuman tetap menyesuaikan waktunya Gin. Gitu. Oke. Karir sebagai penyanyi, dancer juga gitu. Ini lanjut masih tetap dong? Sejujurnya sejak nyanyi solo udah enggak nari di TV lagi. Paling nari buat konten aja. Oh iya bener juga sih, tapi itu masih loh ya masih kan? ya, bener-bener masih. Oke. Serunya mengasuh Gin, cerita dong. Kan ini bener-bener yang apa ya, gitu gemes banget. Terus kalau kata orang tuh istilahnya tuh sumeh gitu kan ya, diajak ngobrol nyaut gitu kan ya, merespon gitu. Gimana serunya dan lagi lucu-lucunya nih jalan kan? Serunya sih seru banget. Dan ini kan maksudnya emang karena kita udah menantikan lama, kita juga udah kebayang nih kira-kira nanti fase anak begini kita harus gimana ngelihat teman-teman kita. Anaknya lagi di fase misalnya rewel, kalau kita di posisi itu kita kayak gimana gitu. Jadi sekarang ini tuh survei jadi iya ya? banget. Jadi kita benar-benar ya sekarang pengaplikasian dari yang apa yang kita pelajari. Keren. Gitu. Walaupun ternyata tetap susah ya Mbak. Bener. Berat kata sekolah gitu prakteknya. Bener. Gitu kan. Pinter akademis belum tentu di kehidupan. Tapi seru ya. Tapi seru alhamdulillah. banget. Udah kelihatan belum karakternya Gin seperti siapa? Apakah seperti mama atau seperti papa? Kelihatannya nih. Kalau dilihat dari murah senyumnya sih kayaknya papanya ya. Karena kalau kata mama aku tuh dulu jutek banget. Jadi dengan dia sume, terus dia nyapa semua orang, terus dia caper. Nah itu udah papanya banget. Papanya banget. Tantangan dalam mengurus Gin yang sekarang masuk usia toddler ya. Karena kan udah lewat 1 tahun, udah 14 bulan lagi jalan, udah mulai ngomong ya kan. Apa nih tantangannya? Selain pinggang pegel ya pastinya. Oh tapi jangan sedih, Gilang sampai HNP Mbak. Iya, jadi dia kenanya gini dia kan tinggi, sedangkan Gini kan kecil. Jadi dia pas lagi ngajak jalan gini dihajar, 2 hari kemudian golf udah kenanya pas di situ. Oh gitu. iya. Jadi bener-bener langsung yang sampai terapi gitu. Iya. Cuman kalau aku sih lebih ke sabar, harus sabar karena kan Gin lagi aktif banget, lari sana lari sini. Kayak tadi photoshoot aja kan tiba-tiba kayang lah apalah gitu kan. Jadi kayak gimana caranya supaya nggak gitu. Jadi ya harus pintar-pintar mengelola emosi sendiri dulu. Iya sih, tapi gemes banget sih ya ngeliatnya ya. Alhamdulillah. Nah ini kan Adi sibuk, Gilang juga sibuk. Ini gimana nih kerjasamanya untuk bisa sama-sama membesarkan Gin? Karena kan pasti maunya semuanya mesti mau terlibat. Kalau pasti kita pertama ibu dong ya, ibu sih pasti keterlibatannya besar. Tapi aku yakin banget Gilang pasti juga papahnya juga pasti mau dong terlibat. Nah itu gimana di tengah kesibukan Gilang dan juga Adis? Kalau kita sih biasanya
ngeliat jadwal nih, kalau misalnya kira-kira Gilang bisa nyelipin gitu, kayak hari ini walaupun nanti malam dia ada acara, tapi kayak siang kosong nih bisa aku nemenin Gin gitu kan, nemenin kamu sama Gin photoshoot gitu. Terus kalau misalnya ada waktu kayak weekend agak lama Gilang libur, terus akunya juga emang lagi kosong, kita kayak staycation gitu-gitu. Terus kayak kalau misalnya sus mudik nih, kita gimana caranya berdua supaya jangan jadi kita berdua yang berantem gitu. Jadi ya gitu. Harus pakai infal. Waktu itu sih paling infal cuma buat bantuin di rumah, tapi maksudnya buat ngurus Gin nggak. Paling biasanya tantenya, adiknya Gilang yang cewek kan, paling itu yang bantuin gitu. Oke. Jadi semua benar-benar dimanfaatin momen untuk bisa barengan sama Gin. Kalau ada momennya pasti polin gitu istilahnya. Apalagi kan sekarang suka di reels tuh suka ada kayak parenting gitu kan Mbak. Nah biasa kita suka kirim-kiriman tuh. Oh gitu. Nih umur 0 sampai 2 tahun harus banyak sama ibunya, kalau laki-laki umur sekian sampai sekian sama bapaknya gitu-gitu. Jadi biar istilahnya tau lah porsi masing-masing gitu. Oke, saling sharing gitu ya. Kita tahu perjalanan Adis buat dapetin Gin itu cukup panjang gitu kan ya. Makanya pas tadi ditanya apa rasanya, satu kata yang mendeskripsikan kehidupan Adis sekarang tuh apa, grateful gitu, bersyukur gitu kan ya. Nah ini kan beberapa kali pernah mengalami miscarriage juga gitu kan. Ini gimana sih Adis tuh bisa tetap memiliki semangat untuk menjalani hari-hari? Pasti nggak mudah kan ya, Dis? Dua kali ya. Nah itu gimana untuk nggak nyerah, untuk tetap semangat gitu loh? Karena kan kita tahu banyak juga kondisinya langsung yang udah gitu, nyerah, down gitu ya. Pasti kan kita tahu itu adalah momen-momen yang bikin kita down. Nah ini gimana Adis bisa bangkit gitu? Kalau waktu itu, pada saat itu emang yang paling penting tuh support system. Nomor satu suami, walaupun suami juga pasti sama hancurnya kan sama kita. Terus keluarga, orang tua aku, orang tuanya Gilang, adik-adik kita gitu. Itu gimana caranya emang ya udah bikin kita happy terus. Bukan berarti tidak membahas sama sekali. Cuman maksudnya gimana caranya mengubah itu menjadi hal yang tidak terlalu menyedihkan gitu loh. Terus kayak misalnya kalau aku sama Gilang itu sangat percaya Tuhan itu pasti punya rencana terbaik buat kita di waktunya yang terbaik. Jadi itu terus yang ada di otak aku setiap kayak aduh tes pack masih negatif juga kayak oh ya udah berarti emang menurut Allah belum waktunya buat kita. Tapi kita selalu percaya pasti nanti akan dikasih gitu. Emang kita harus bersabar aja ya. Iya bener. Bener banget. Nah apa yang Adis pelajari nih, istilah kan ini kan kayak pelajaran hidup banget ya, kayak sekolah hidup nih kita ya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Gimana? Apakah memang jadinya udahlah aku lower my expectation gitu lah, aku udah nggak mau ekspektasi aku ketinggian gitu, atau emang ya kayak tadi bener-bener berserah, atau memang ada cara lain apa yang kamu dapat nih, yang akhirnya memang ini kayaknya akan emang aku jalani terus dengan ini nih pelajaran hidup ini nih yang aku dapat nih aku terusin nih gitu loh. Iya. Jadi kalau Gilang waktu itu awalnya aku sempat nanya kalau misalnya ternyata kita nggak dikasih rejeki sama sekali untuk punya anak, apa yang akan kita lakukan gitu kan? Adopsi kah? Terus atau coba IVF atau ya udah kita berdua aja gitu kan? Terus Gilang pernah bilang kalau adopsi jujur belum kepikiran, tapi kalau IVF kalau selama kamu masih mau coba terus, ayo kita coba terus. Tapi ternyata ketika nanti kamu udah menyerah, aku juga nggak apa-apa kita berdua doang, katanya gitu. Kan kita menikah bukan cuma untuk punya keturunan gitu. Waktu itu dia menguatkan akunya kayak gitu. Kalau misalnya kita emang ditakdirkan berdua doang ya udah kita keliling dunia, kita nggak usah mikirin hal-hal yang bikin stres gitu kan. Cuman untungnya waktu itu aku tetap oke. Dengan tahu suami aku udah berpendapat kayak gitu, mengurangi pressure, tapi aku tetap berusaha Mbak. Jadi kayak tetap ketemu dokter feto maternal, tetap ketemu dokter anak sana sini, gimana caranya supaya apakah siklus aku yang salah kah atau di Gilang yang salah kah? Pokoknya kita berdua selalu cari tahu itu ke Opjin dan feto maternal gitu. Nah ini menarik nih, berarti dua-duanya cek dong? Cek, ya. Ini mungkin bisa diceritakan juga karena kita juga tahu kondisi di mana banyak yang enggak kamu aja aku enggak malas. Padahal ceknya cuma sekali ya kan. Ceknya cuma sekali dibandingin perempuan yang ceknya banyak gitu kan ya. Nah ini gimana caranya apa ya membuat gimana caranya tuh Gilang tuh mau atau memang dari Gilangnya sendiri enggak aku juga mau ngecek gitu. Gimana tuh ceritanya? Mungkin karena kita udah tahu ilmunya kali ya, maksudnya kayak kita udah tahu kalau
ya itu tuh ada tanggung jawab dari berdua gitu. Yang salah tidak selalu perempuan gitu kan. Jadi ketika disarankan untuk oh ya udah istrinya cek ini, suaminya cek ini. Oke, ya udah Gilang langsung oke aja gitu, Mbak. Nggak ada kayak yang aku takut nih gitu-gitu. Mau gitu kan, banyak kayak gitu kan iya, benar. Jadi pas udah cek kita tuh sampai berapa kali ya? Gilang tuh sampai analisa sperma itu di kehamilan pertama, terus di IVF sama sebelum hamil Gin. Itu sampai 3 kali karena yang pertama itu dia bagus 2016 pas kita IVF 2020 ternyata hasilnya jelek, mungkin pada saat itu dia lagi capek atau gimana juga itu berpengaruh kan. Terus yang sebelum Gin itu kita tadinya mau IVF lagi kan, nah jadi dia harus cek ulang lagi dan ternyata hasilnya ya normal gitu. Tapi memang kita nggak ngelanjutin IVF yang terakhir ini karena ternyata aku waktu itu kena TB kelenjar. Gitu. Tapi hadir sudah. Tapi jadi malah hadir gitu di saat mungkin, tidak program. Iya di saat mungkin lagi nggak program, lagi relax, lagi santai, mungkin lagi nggak terlalu fokus ke situ. Bener. Hadirlah. Malah hadir. Nah, dalam waktu dekat, aku pengen tahu deh sebenarnya planningnya Adis nih untuk Gin apa? Apakah akan segera disekolahkan atau udah sekolah? Belum. Oh iya kan ada kan gitu. Ada juga yang memang memilih untuk menyekolahkan cepat. Nah kalau Adis tuh apa ya planningnya untuk Gin antar aku ada kan yang gini. Aku mau menikmati sampai Pol nanti usia dia masuk TK 4 tahun atau 5 tahun baru aku masukin TK. Atau aku mau ini dulu, aku pengen enggak aku mau sekolah sedini mungkin. Nah kalau Adis apa nih Dis? Kalau sekarang sih Gin sebenarnya udah kayak kursus aja sih, kursus renang, terus kayak gym, gimnastik buat baby. Tapi itu aja kalau untuk sekolah cepat kayaknya kita nunggu umur dia 2,5 tahun dulu kan sekarang ada tes Stephen itu kan. Nah, nanti kita lihat tuh kalau misalnya ternyata hasilnya dia memang akademis banget, mungkin kita sekolahin. Kalau pokoknya menyesuaikan hasilnya Gin nanti lah. Oke. Kita lihat nanti. Tapi palingnya 2,5 tahunan baru ya. Oke. Nah. Sama-sama orang tuanya dari dunia entertainment gitu kan ya. Akankah nanti Gin juga diarahkan ke dunia entertainment atau mungkin yang nantinya terserah Gin atau yang enggak udah jangan di dunia entertainment, udah nggak boleh, jangan ke sana misalnya. Karena ada juga yang kayak gitu kan. Iya, ada. Aku salah satunya. Gitu ya. Kenapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Habis itu kita gosipan ya. Kalau kita kayaknya ya rencananya sih terserah Gin. Kalau misalnya dia ternyata tertarik di dunia entertainment, tapi harus diseriusin. Kalau misalnya suka sama kesenian A gitu, oh ya udah kita arahin ke situ gitu. Kalau ternyata enggak juga, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Semua disupport pokoknya. Semuanya disupport. Gimana Gin maunya apa gitu ya. Oke, 7 tahun menikah. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu pasangan yang romantis, harmonis gitu. Aduh, amin. Gimana menjaganya apalagi? Aku senang banget mendengar cerita Adis tadi tentang perjalanan untuk mendapatkan buah hati gitu kan ya. Nah itu tapi kalian berdua saling menguatkan gitu. Dan itulah yang membuat biasanya kayak lebih solid dalam menjalani semua cobaan-cobaan. Kan pasti kan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ada aja dong ya problem-problem gitu. Nah ini gimana caranya agar tetap harmonis. Apalagi kan sebenarnya sekarang dengan hadirnya Gin, waktu berduaan jadi agak berkurang kan. Bener. Gimana ya, kayaknya kita ngobrol tuh udah pasti, pillow talk tuh udah pasti. Terus Gilang itu kan pulang syuting tuh bisa jam 12, jam 1 kan Mbak sampai rumah setiap hari. Jadi dan dari awal nikah tuh aku udah terbiasa nungguin dia pulang. Karena menurut aku kalau misalnya nggak dipaksain di situ, aku nggak tahu kapan lagi ngobrolnya. Apalagi waktu awal-awal nikah tuh Gilang bisa sampai 3 program yang dari pagi udah berangkat gitu. Jadi ya udah di situ sampai sekarang pun akhirnya masih kebawa kebiasaan itu. Ngobrol sebelum tidur, terus juga kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada waktu luang walaupun cuma sedikit aja, terus kita sadar oh kita udah lama nggak ngedate nih gitu, bisa kayak random ke itu yuk, makan siang di itu yuk, berdua doang Gin di rumah aja gitu. Paling hal-hal kecil kayak gitu. Itu tetap dilakukan berduaan ya, keren banget. Oke. Kita berandai-andai yuk, satu hari Gin di usianya yang udah 17 tahun. Waduh. Lagi browsing, nih video ini gitu kan, obrolan Momstock ini. Apa pesan dari Mama Adis yang ingin disampaikan, pesan dan harapan yang ingin disampaikan oleh Mama Adis buat Gin di usianya nanti yang ke-17 tahun?
Itu Gin ceritanya ya? Iya, itu Gin ceritanya. Gin, mudah-mudahan di usia ke-17 tahun Gin sekarang ini, Gin menjadi anak yang soleh, baik hati, bahagia, terus berusaha untuk sukses. Gak perlu suksesnya, tapi berusaha untuk sukses gitu. We love you. Mwah. Menyenangkan sekali ya ngobrol-ngobrol sama Mama Gin ya, sama Adisti. Banyak banget yang kita jadi tahu kehidupan Adisti di saat sekarang punya Gin ya, dan juga perjalanannya untuk mendapatkan Gin. Terima kasih Adis udah bersedia ngobrol-ngobrol di Momstock. Thank you for having me Mbak Angie. Seneng banget denger ceritanya, seneng banget sama couple ini. Dan terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini. Sampai jumpa moms, bye.